Bahwa selanjutnya Saksi 1 Rani Tarigan menemukan narkotika yang disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa Wira Tambunan dibawa oleh Saksi 1 Rani Tarigan dan Saksi 2 Niko Erdianto ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa membenarkannya. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip, 1 unit timbangan elektrik, 1 unit handphone merek iPhone 6s, 1 buah skop plastik dan 1 buah celana dalam, serta 1 botol LRT hisap sabu. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada dakwaan dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Maka kami membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Pasal 114 ayat 1 junto Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Wira Tambunan. 2. Tanpa hak melawan hukum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tersangka Wira Tambunan jelas-jelas melawan hukum atau tanpa hak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan menggunakannya bukan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dan jual beli, menukar, menyerahkan, dan atau menerima narkotika golongan 1 yang bentuk bukan tanaman. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana telah dalam undang-undang ini. Dengan demikian, unsur menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan yang terakhir, unsur menggunakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa, yaitu 1 botol hisap alat sabu, 1 plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam celana dalam perempuan yang disimpan di dalam lemari kamar tersebut, 4 bungkus plastik klip, 1 unit timbangan elektrik, 1 unit handphone merek iPhone 6s, dan 1 buah skop plastik. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan urin dan uji laboratorium yang telah terbukti yang dilakukan oleh Harold Soisa SSI APDMM dari hasil metode yang dianggap telah dibacakan. Kemudian, hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa Wira Tambunan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Ambon. 2. Hal-hal meringankan. 1. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dan yang terakhir, terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Wira Tambunan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidiar Pasal 114 ayat 1 junto, Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wira Tambunan
dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 4 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar 10 miliar rupiah. 3. Menyatakan alat bukti berupa 1 plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip, 1 unit timbangan elektrik, 1 unit handphone merek iPhone 6s dengan nomor SIM 083287112557, 1 buah stok plastik, 1 buah celana dalam, dan 1 botol alat hisap sabu. Dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara. Membebankan kepada terdakwa Wira Tambunan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari ini, Senin 11 November 2019. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Brian Kristanto Farhanin dan Rio Cornelis Puspita. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari mengerti atas tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari akan mengajukan pembelaan? Saya serahkan kepada penasihat. Bagaimana tim penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan? Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Untuk itu kami minta waktu selama 7 hari untuk menyiapkan pembelaan. Terhadap waktu yang diminta oleh penasihat hukum, apakah saudara-saudari jaksa penuntut umum merasa keberatan? Kami tidak keberatan Majelis Hakim. Paling tidak berapa 7 hari dari sekarang? Rabu 18 November 2020 Majelis Hakim. Oleh karena penasihat hukum butuh waktu untuk membacakan pembelaan, maka sidang akan kita tunda selama 7 hari untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 November 2020 dengan acara penyampaian pembelaan oleh penasihat hukum. Penuntut umum diharapkan dapat menghadirkan terdakwa dan para terdakwa tetap pada masa tahanan. Sidang ditunda. Sidang perkara pidana dengan nomor 16/Pik-Sus-2020 Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Wira Tambunan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Sidang pada hari ini sesuai dengan berita acara sidang lalu. Sidang hari ini adalah proses penyampaian pembelaan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah saudara-saudari telah siap dengan pembelaannya? Kami telah siap, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami akan membacakan pembelaan terhadap klien kami. Pledoi atau nota pembelaan atas nama terdakwa Wira Tambunan dalam perkara tindak pidana narkotika nomor 16/Pik-Sus-2020 Pengadilan Negeri Ambon. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum beserta hadirin dalam persidangan ini. Pertama-tama kami penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kesungguhan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana ini yang diharapkan berjalan dengan fair trial tanpa memihak dengan dijiwai oleh suasana presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dikehendaki dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta perubahannya dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, kami mengharapkan Majelis Hakim tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip penegakan keadilan pada saat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ini. Karena apa yang diputus oleh Majelis Hakim yang mulia adalah menyangkut nasib manusia atau nasib terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Sebelum kami dari tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi atas nama terdakwa Wira Tambunan, maka terlebih dahulu kami akan membacakan opening statement untuk menyikapi pemberitaan dan situasi yang terjadi berkaitan proses penyelesaian perkara pidana ini. Akhir-akhir ini telah dipertontonkan kepada kita semua secara kasat mata, baik secara langsung atau melalui media elektronik, online, dan cetak, adanya intervensi terhadap jalannya suatu peradilan. Terlebih lagi telah diatur oleh pula negara melalui Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan ini haruslah mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis, terlebih lagi peradilan yang dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, kami tim penasihat hukum terdakwa berharap bahwa peradilan bagi terdakwa adalah peradilan yang benar-benar peradilan yang mandiri, bebas dari intervensi dan tekanan, sehingga majelis hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini secara bebas dengan kemandiriannya dan berdasarkan keyakinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari banyaknya kasus tindak pidana narkotika, sepertinya tuntutan jaksa penuntut umum adalah tuntutan terberat sepanjang masa dan terkesan semata-mata demi memuaskan pihak-pihak tertentu yang secara kasat mata telah melakukan intervensi terhadap proses dan jalannya peradilan yang harusnya bebas dari intervensi. Meskipun secara institusi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia dan merupakan pengajaran, tapi segala sesuatu yang dilakukan haruslah berdasarkan hukum dan mempunyai alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada hakikatnya, kemandirian peradilan seharusnya tidak hanya dimiliki oleh majelis hakim saja, tapi juga oleh jaksa penuntut umum, demikian pula penyidik. Sehingga hukum benar-benar menjadi panglima di negara Republik Indonesia yang kita sangat cintai ini. Demikian opening statement ini kami kemukakan. Sehubungan dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum di depan Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan pada hari Senin, tanggal 11 November 2020, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa hendak mengajukan pembelaan atau pledoi yang kami susun dalam 6 bagian dengan sistematika sebagai berikut. Opening statement, pendahuluan, tanggapan atas surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta persidangan yang di dalamnya terdapat keterangan saksi et chairs, keterangan saksi edit chairs, dan bukti surat yang diajukan para terdakwa, pembelaan yuridis, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum beserta hadirin dalam persidangan ini. Berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-02-Ambon-10-2020 dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Ambon nomor PDM-02-Ambon-10-2020 tertanggal 11 November 2020, terdakwa dengan identitas sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum beserta hadirin dalam persidangan ini, kiranya tidak ada yang membantah bahwa perkara pidana narkotika saat ini menjadi sorotan dan trending topik, baik mengenai hukumnya dan berkaitan dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu atau zat metafetamina. Dalam kasus ini, tampaknya pengadilan mencium dugaan penyalahgunaan kewenangan. Dalam bentuk yang pertama, terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat 1 junto, pasal 112 ayat 1 junto, dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Berawal dari laporan dan keterangan dari saksi pertama Rani Tarigan dan saksi 2 Niko Herdianto, kemudian para penyidik melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap terdakwa Wira Tambunan. Akibat dari semua itu, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Negeri Ambon dengan dakwaan subsidiar pasal 114 ayat 1 junto, pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, saksi verbalisan, pemeriksaan terhadap terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berkewajiban mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Karena dengan demikianlah kebenaran baru dapat terungkap dalam persidangan yang terhormat ini. Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama baik Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum serta kami selaku tim penasihat hukum terdakwa adalah sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara ini, bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum terdakwa belaka. Pledoi ini bukanlah suatu pembelaan atas kesalahan terdakwa secara membabi buta
agar bebas dari luar pertimbangan-pertimbangan hukum. Tetapi pledoi ini merupakan suatu ikhtiar hukum agar sebelum sampai di sini. Iya kan? Berjalan lain.